Nama budaya Bante. Ya, Sugihoto. Saya mau tanya tentang kosmologi dalam agama Buddha, boleh ya Bante? Boleh. Jadi begini, bagaimana awal mula terciptanya manusia dan alam semesta? Karena biasanya non-Buddhis sering bertanya hal seperti ini. Terima kasih Bante. Oke, terciptanya alam semesta dan manusia. Iya. Oke, Buddha menyampaikan itu sebagai salah satu yang unthinkable, yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Karena kalau memikirkannya orang akan bisa jatuh dalam kegilaan, itu kata-kata Buddha. Ya, kenapa? Karena sudah tidak bisa diketahui lagi awalnya itu seperti apa. Inilah yang ketika awal tahun 2000 saya mendengar ini, saya sangat respect sama Buddha. Kenapa saya respect sama Buddha? Ya, saya dari background non-Buddhis, sudah banyak mempelajari ajaran-ajaran spiritual, ya, jadi saya banyak mengetahui konsep-konsep tentang alam ini, bagaimana manusia itu yang Anda tanyakan tadi, saya banyak mengetahui konsep-konsep di luar Buddhism, ya. Dan ketika mendengarkan penjelasan Buddha yang seperti yang tadi saya sampaikan itu, saya langsung kayak, wah ini dia, saya bilang. Ini manusia jujur, saya bilang. Beliau mengatakan tidak bisa diketahui lagi, tidak bisa diketahui, tidak mau berspekulasi. Kan bisa saja misalkan kayak guru-guru Dharma yang suka beropini tadi, ketika wah tidak bisa diketahui akhirnya beropini sendiri, mengatakan oh alam semesta diciptakan dari ini, diciptakan dari itu, gitu kan, atau manusia diciptakan dari ini dan diciptakan dari itu, begitu. Tapi Buddha tidak. Buddha menjelaskan ini unthinkable and should not be thought over, tidak perlu ini dipikirkan karena bisa membuat gila, katanya. Nggak akan ketemu jawabannya, nggak akan ketemu, gitu. Ada lagi saya teringat sih wawancaranya Biku Bodhi, tahu ya Biku Bodhi itu biku dari Amerika, kalau nggak salah beliau ada percakapan atau lebih tepatnya diwawancara oleh Bante Sujato dan Bante muridnya Ajahn Brahm itu, Ajahn Brahmali kalau saya nggak salah ya, bertiga ditanya tentang pertanyaan si tadi siapa, saudara Kenny Yang tadi gitu, yang sama pertanyaan. Biku Bodhi menjawab, selain menyebutkan jawaban Buddha yang tadi saya sebutkan, kalau tidak salah nih Biku Bodhi menjawab begini, kalau kemungkinannya gitu, jadi makhluk hidup ini awalnya ya hanya muncul karena hasil dari aksi dan reaksi dari proses kimia, proses fisika. Itu. Jadi ada proses kimia di zaman yang mungkin tidak terhitung lamanya di masa lalu gitu. Ada proses mungkin kelembapan udara, atmosfer, petir dan lain sebagainya berinteraksi. Akhirnya salah satu efeknya muncul makhluk hidup gitu, katanya begitu. Nah itu saya rasa meskipun itu pendapat pribadinya Biku Bodhi dan Buddha tidak mengatakan seperti itu ya, saya rasa cukup rasional. Ya, nah jadi kalau pendapat beliau ini benar, kita ini berasal dari proses-proses kimia dan fisika nih, proses biologi apapun yang lainnya gitu ya. Jadi intinya kita tidak mengenal bahwa alam semesta ini diciptakan, makhluk ini diciptakan oleh enggak. Jadi tapi Buddha menyampaikan seperti itu tadi. Nah, dan yang menarik adalah untuk bisa mencapai magga dan pala, Anda tidak membutuhkan syarat harus mengetahui alam ini terciptanya bagaimana, manusia ini terciptanya bagaimana. Untuk menjadi orang yang bermoral, berakhlak, mempunyai sila yang bagus, mempunyai budi pekerti yang bagus, berbudi luhur, tidak membutuhkan syarat bahwa Anda punya pengetahuan tentang bagaimana alam semesta ini dan makhluk-makhluk ini tercipta. Ya, dengan kata lain sesungguhnya nggak penting itu, nggak penting. Ya pokoknya sekarang yang nggak tahulah itu terciptanya bagaimana. Yang penting sekarang saya punya problem nih, kemarahan saya, keserakahan saya, kesombongan saya, pandangan salah saya, kegelisahan saya, penyesalan saya, dan semua kilesa-kilesa saya itu. Makanya Buddha juga sangat bagus kan perumpamaan tentang seorang pemuda yang terkena tembakan anak panah yang beracun, tahu nggak?
Ya, ada seorang pemuda terkena tembakan anak panah beracun tepat di dada kirinya gitu. Orang lain mau mencoba membantunya untuk mencabutnya, tapi dia mengatakan jangan dicabut dulu. Saya ingin tahu dulu siapa tadi yang menembak anak panah tadi. Saya ingin tahu dulu dari arah mana tadi panah ini ditembakkan, dari bahan apa dan seterusnya dan seterusnya. Sebelum si pemuda itu mendapatkan jawabannya, ya dia akan mati terlebih dahulu. Sama kalau kita menghabiskan waktu kita hanya untuk merenung, mencari asal mula kita itu bagaimana, ya, umur kita nggak cukup dan kita tetap tidak akan menemukan jawabannya kecuali berspekulasi, ya, kecuali beropini, berspekulasi, pendapat pribadi yang tidak ada rujukan objektifnya, gitu. Oleh karena itu sekali lagi, kenapa saya istilahnya akhirnya takluk kepada Buddha itu ya salah satu halnya kayak gitu itu jawaban Buddha itu tadi, udah awalnya udah nggak bisa diketemukan lagi. Ini jawaban yang jujur. Lebih baik begitu, gitu ya, jujur saja. Memang nggak bisa ditemukan kok, ya nggak usah berspekulasi, gitu. Demikian, mudah-mudahan menjawab. Makasih Bante. Sama-sama. Satu. Terima kasih Bante.